Oke, jadi jadi gini, apa namanya, secara journey-nya ya. Jadi ketika aku S1, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu apa yang kita pengen in our life gitu. Jadi itu memang terdengar lebih berat, cuman intinya kita harus tahu sebenarnya tuh kayak aku ini sebagai mahasiswa, let's say FEB, atau aku sebagai mahasiswa ada yang engineering juga, atau mahasiswa ini sebenarnya aku tuh mau jadi apa sih? Atau aku tuh mau ngapain sih gitu. Jadi aspiration aku tuh apa? Nah, itu sebenarnya harus dilakuin dulu even before teman-teman buka CV, latihan interview dan sebagainya. Nah, you have to know what you want in your life and in your career. Nah, yang kedua yang juga penting adalah kita harus tahu sebenarnya strength kita tuh apa. Jadi sebagai mahasiswa kita tuh sebenarnya apa sih yang kita bisa, apa sih yang kita suka dan sebagainya. Nanti aku akan ceritain lebih lengkap. Dan juga jangan lupa jangan cuma mikirin strength, tapi pikirnya sebenarnya room for improvement kita tuh apa sebagai mahasiswa. Jadi kan kita sebenarnya pasti banyak yang kita pengen belajarin ya. Istilahnya kita sebagai mahasiswa, oh aku bisa nih ABCD, tapi mungkin aku kurang nih public speaking, aku kurang communication skill aku dan sebagainya. Nah itu teman-teman juga harus aware gitu. Kira-kira room for improvement-nya apa. Nah, yang kedua, ya setelah kita tahu itu, yang kedua adalah oh aku kira-kira mau jadi ini nih apa marketing eksekutif gitu, atau aku pengen jadi let's say financial analyst gitu. Nah dari situ dan teman-teman lihat, oke, financial analyst di company A, company B, company C, kira-kira yang mereka cari itu apa sih atribut-atribut yang mereka look for dari graduate tuh apa gitu. Nah, nanti aku juga jelasin lebih detail di bawah. Nah, lalu setelah itu baru dari situ teman-teman mumpung lagi di rumah nih guys, jadi bisa tulis tuh CV-nya, diperbaiki CV-nya, dan diceritakanlah your story through your CV. Nah, bukan cuma CV aja, kadang-kadang mahasiswa suka lupa, kita cuma nyiapin CV-nya, tapi yang paling penting adalah ya interview-nya kan, supaya kita get the job that we want. Nah, jadi mumpung dari di rumah, then you can prepare your interview, practice your interview, kayak tulisin kira-kira apa ya yang bakal ditanya sama perusahaan yang gue pengen ini, dan itu masih ada banyak banget dokumennya sebenarnya di Google yang kita bisa cari gitu. Dan practice and prepare about that. Nah, yang terakhir adalah ketika teman-teman lihat nih, oh kayaknya gue ini orangnya analytical thinking gue bagus nih, terus problem solving gue juga bagus gitu. Tapi ternyata kalau gue mau jadi financial analyst, ternyata mereka butuh gue, let's say, untuk bisa, misalkan ya, communication skill. Tapi gue nggak bisa. Berarti gue tahu dong, gue punya gap skill di situ. Nah jadi di situ ya teman-teman belajar proaktif, cari apa ya kira-kira kelas yang gue bisa ikutin, atau magang, atau mungkin harus kayak exchange, atau organisasi. Nah, mumpung lagi di rumah liatin kira-kira apa ya hal-hal yang bisa aku ikutin gitu supaya bisa nge-fulfill that skills gap yang dibutuhin sama perusahaan. Nah, jadi yang poin terakhirku adalah learn new things. Mumpung lagi masih di kuliah atau mungkin juga ada yang udah lulus, it's okay karena masih banyak banget di luar sana kelas-kelas yang kayak gini nih yang disiapin sama Frida yang bisa actually fulfill the skills gap yang kita punya. Nah, kira-kira itu gambaran umumnya dulu ya, secara journey-nya gitu. Nah, dari sini kira-kira ada yang bingung nggak ya, teman-teman? Atau udah cukup clear? Oke, berarti kalau nggak ada yang ini, berarti aku anggap cukup clear ya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu gambarannya, untuk benar-benar secara umumnya, kira-kira untuk tahu apa yang kita pengen, sampai gimana kita bisa nge-elevate our skill. Nah, sekarang aku mau share sedikit soal know what you want. Jadi, ini sebenarnya pertanyaan aku sih, ketika aku dulu pas S1 gitu, Kak, aku tuh orangnya sukanya A, aku suka B, aku suka C, aku suka D gitu, aku suka semuanya nih, aku bingung apa yang aku suka. Gitu, itu kan kadang-kadang suka banyak pertanyaan ya, kayak gitu. Nah, supaya lebih interaktif ya, aku mau tanya nih, kira-kira dari teman-teman, pernah nggak maksudnya merasa seperti ini? Kalau mungkin teman-teman pernah, mungkin boleh di komen, sorry ya, kelihatan. Boleh di komen kayak, Kak aku pernah, atau mungkin, Kak kayaknya nggak pernah ngerasa kayak gitu Kak.
it's not me gitu. Nah, aku mau tahu nih kira-kira kalau dari teman-teman, apakah pernah merasakan istilahnya bingung what you should do gitu. Nah, boleh komen mungkin? Oke, aku lihat ya komennya ini supaya lebih interaktif aja teman-teman. Pernah, oke. Oh, Sungsung pernah, Diana pernah, Evan, Vicky. Berarti banyak yang pernah ya. Itu memang pergumulan anak-anak kuliah. Pergumulan anak-anak kuliah. Oke, setuju. Jadi dulu pun pas aku kuliah kayak clueless aja gitu, maunya apa. Dan fun fact-nya, dulu itu sebenarnya aku kuliah jurusannya bisnis, Palembok, pas aku tahun pertama. Tapi aku pindah ke engineering sebenarnya. Jadi aku tuh pindah ke engineering tahun kedua sampai tahun keempat. Nah, jadi bisnis aku tuh aku jadiin minor. Jadi kayak kebingungan anak-anak S1 kayak aku dulu yang kayak apa sih yang gue mau gitu. Jadi kan itu ya, bahkan sampai sekarang masih bingung ya ini Fanny. Oke, jadi aku akan share istilahnya suatu konsep yang I think very useful buat aku sih personally. Dan ini aku diintroduce konsepnya pas aku S2 kemarin di entrepreneurship. Nah, jadi I wish I can know this concept earlier. Jadi hopefully dari sini teman-teman juga bisa ngebantu teman-teman. Nah, konsepnya itu namanya, tunggu ya, aku mau next ini. Konsepnya adalah namanya Ikigai, yaitu Ikigai konsep. Nah, Ikigai konsep ini sebenarnya pas aku diintroduce tahun lalu, pas aku di Melbourne, it's actually to know kira-kira sebenarnya what you want to do sih. Jadi kerjaan apa yang teman-teman mau daftar, atau mungkin karir tentang apa. Istilahnya lebih nge-underline gitu, istilahnya hal yang emang ngebuat teman-teman energis juga, tapi on the other hand juga yang teman-teman bisa dan sebagainya. Aku akan jelasin kira-kira gimana, tunggu, aku akan ganti ke pointer dulu. Oke, nah jadi Ikigai ini itu gabungan dari empat hal. Yang pertama adalah, kalau teman-teman lihat yang warna kuning ya, itu adalah what you love. Jadi apa sih yang teman-teman suka? Ini sebenarnya secara spesifiknya ke hal-hal yang energize you. Jadi ketika teman-teman ngelakuin tuh kayak you have this energy gitu, kayak senang gitu ngelakuinnya. Nah, contoh for my case, yang aku suka adalah ya ini gitu, kelas online. Kayak I really love talking to people, istilahnya ngobrol sama orang, ngajar, kayak aku suka gitu. Jadi it gives me energy. Nah, mungkin teman-teman ada yang suka gambar, ada yang suka masak. Kayak entah kenapa kalau teman-teman ngelakuin itu tuh sampai lupa waktu gitu kan. Nah, itu tuh something yang actually what you love. Nah, yang kedua adalah what you are good at. Nah, ini skillnya teman-teman. Jadi bisa jadi ada beberapa hal yang gue suka kok ngelakuinnya. Contoh nih aku lumayan suka masak. Tapi aku nggak bisa masak gitu kan. Aku suka masak nih, tapi I'm not good at masak gitu. Nah, itu jadi sebenarnya ada beberapa hal yang I love dan juga I am good at. Nah, itu ada persimpangan namanya passion. Nah, what you are good at di sini bisa dipikir seperti, oh banyak teman-teman yang suka nanya nih ke gue gitu. Istilahnya, Kak Valen, tolongin dong istilahnya manage keuangan gue gitu. Biasa banyak orang suka minta tolong aku itu. Atau, tolong dong istilahnya ini apa namanya, counseling soal bisnis. Nah, they ask me about that. Jadi sebenarnya apa sih hal-hal yang teman-teman suka nanya dan suka minta bantuan. Nah, itu mungkin menandakan teman-teman jago tuh di hal itu. Gitu. Lalu juga yang ketiga adalah what you can be paid for. Jadi kan kita realistis aja ya. Jadi kadang-kadang kita masih membutuhkan sedikit uang lah ya buat hidup. Istilahnya untuk mencukupi rent, mencukupi makan. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan apa ya yang kira-kira bisa dibayar gitu. Nah, lalu yang keempat adalah what the world needs. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena sebenarnya kadang-kadang kita sebagai makhluk sosial itu kita punya panggilan lah. Sebenarnya panggilan dari yang pencipta juga untuk gimana kita bisa jadi berkat kan buat sekitar kita gitu. Jadi we have that urge, kayak kita punya kayak motivation actually in our heart untuk benar-benar jadi berkat buat sekalian kita. Nah, kalau tanpa ini kita nggak punya this what the world needs, kita akan kehilangan yang namanya feeling emptiness, feeling something yang kok gue kurang merasa berguna dan sebagainya macamnya. Nah, jadi di sini juga teman-teman di Ikigai ini ditanya gitu, kira-kira what the world needs ya.
nggak usah kayak dunia yang segede-gede gablang, tapi lebih ke arah sekitar kita tuh butuhnya apa. Kayak gitu. Nah, jadi aku akan masuk satu-satu ya. Yang tadi, what you love, apa sih yang give you energy? What you are good at, apa sih yang teman-teman itu nanya dan juga ask you for help gitu. Apa yang teman-teman ngerasa, oh gue lumayan jago kok di skill ini gitu. Gue cuma jago nih, istilahnya public speaking, gue lumayan jago akuntansi atau ekonomi gitu. Nah, yang ketiga adalah what you can be paid for. Yang kira-kira dulu tuh teman-teman pernah dibayar apa, dan teman-teman kira-kira bisa nggak ya dibayar untuk kedepannya untuk sesuatu tuh apa gitu. Dan yang terakhir adalah what the world needs, yang tadi aku bilang. Jadi sebenarnya how can you create positive impact untuk teman-teman sekitar kalian gitu. Itu apa impact-nya. Nah, aku coba kasih contoh diri aku ya, yang aku lakuin sehingga sekarang aku lumayan clear nih, aku mau kemana gitu ya. Sebenarnya aku ketika aku ngelakuin exercise ini. Nah, jadi this is me. Ini Valencia ceritanya. Jadi what you love, aku bilang aku suka talking to people, consulting, mentoring gitu, teaching. And aku senang punya deep and meaningful conversation with people. Aku suka membagi, aku suka, it give me energy yang aku nggak bisa explain gitu. Ketika aku ngelakuin ini, atau mungkin aku buka online class, it give me this energy. Dan yang terakhir aku juga suka problem solving. Aku suka istilahnya ada masalah dan aku cari cara untuk menyelesaikannya gimana gitu. I love it. Nah, what you are good at itu adalah again, aku ternyata cukup bagus nih di problem solving skill. Kayak aku lumayan bisa lah ya menyelesaikan soal-soal gitu. Dan juga aku merasa aku lumayan kreatif dan aku lumayan bisa communication skill dan juga di leadership sama management aku. Itu yang aku ngerasa teman-teman aku sering minta tolong mengenai hal-hal tersebut. Nah, what you can be paid for, so far ternyata di kerjaan aku pas aku di Jepang, pas aku di JP Morgan, dan dulu di Unilever, dan sekarang di Traveloka, itu aku bisa dibayar untuk my thinking on the problem solving-nya. Jadi strategis aku in terms of marketing sama bisnis. Dan ternyata ketika aku buka online class juga, oh ternyata ada loh yang mau bayar gitu. Jadi I know the scope untuk hal-hal yang aku merasa aku bisa dapat income lah melalui hal-hal tersebut. Nah, yang terakhir, setelah ngobrol sama banyak orang dan istilahnya ketika I create social enterprise segala macam, I talk to people, then I knew kalau ternyata dunia ini tuh butuh inspiration, butuh motivation. Dan ini hal yang aku lihat gitu dari orang-orang sekitar aku ya. Nah, jadi then my underlying purpose, bukan purpose juga ya, my underlying motivation for me gitu, untuk ngelakuin hal-hal yang aku mau lakuin adalah how I can inspire people to inspire others. Nah, itu aku tahu dari aku ngelakuin exercise ini. Jadi, for me, menurut aku, untuk teman-teman yang mungkin baru S1, dan juga atau mungkin yang S2, atau mungkin udah kerja, it's very helpful untuk konsep ini. Gimana kalau mungkin masih bingung nih, bagian yang what you can be paid for, atau what the world needs, it's actually need time, karena aku juga baru figure it out setelah 6 bulan setelah di-introduce konsep ini. Dan yang aku lakuin adalah aku identify dulu nih what you love sama what you are good at ya. Jadi dua yang paling penting dulu, yang nomor 2 di atas. Dan kalau udah sambil jalan dan sambil kepikir, then you can write it down di 2 poin di bawah. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk introduce yang kebingungan teman-teman, kayak gimana nih Kak supaya tahu aku tuh butuhnya apa sih, kayak apa yang aku bisa. Nah, mungkin bisa dibantu lewat structure dan konsep ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Again, bisa dimulai dari 2 di atas dulu, yang which I think helpful juga lah untuk teman-teman di sini.